Respon kan berangkat dari ini kan wa naqala fil jawahir la yajuz adlu samak mulid dan seterusnya. Sempat mireng dari beberapa cakacak petes benar petes neka oleh geger tapi pun tepak agak lampik loleh aku sholat kutu beco ya kan? Benar apa tidak, tolong dikaji. Pertanyaannya, betulkah pendapat yang mengatakan petes daging geger artinya halal di mulut, suci di mulut, tapi tidak dimakfu di pakaian. Sehingga mun ada rojek kan berbatas pas lapan aja kak kelampina dukalen. Oke, sekian. Jadi dari pemahaman tekstual Fathul Mu'in tadi itu ada sebuah pertanyaan, kalau kita analogkan terhadap salah satu bentuk kejadian di sekitar kita adalah fenomena petis. Jadi petis itu adalah semua kalangan kita menyatakan itu hukumnya halal untuk dimakan. Namun ada juga yang menyatakan jangan sampai itu nyentuh kepada baju atau sarung atau yang lainnya, karena itu tidak dimakfu. Benarkah pendapat seperti itu? Ibu kita pada takbir bahas kotoran hewan kini kan. Agak dicegah juga nih dalam anak itu. Samakin napa baca lagi latat. Kule mau mulihat ifil madiaki. Napa sama kimilhin. Cukup ajen. Kita kan cukup ajen. Mana bi telur ajen kan proses telur ajen seperti biasa telur ajen. Dan cukup ajen ini kan gereng. Sarang tempat apa di cukup gerengnya pikiran ya. Apa di cukup gerengnya. Ibu jai aslinya telur ajen bisa. Kan ibu jai. Jadi ketika ibu jai dan hewan ikan nikah aduk tetu kotorna campur sarang buje. Makanya sebenarnya dalam kitab Gentong najis sogiruhu wa kabiruhu, kecuali menurut lanjutannya mana bikini tak apa-apa. Nah, keren biasanya kan ini lo sampai 2 jari. Saya mau sekali lagi dalam buku yang itu beda takbir, cuman berbeda-beda redaksi antara cetakan muda sareng cetakan selarang. Eki sambil lalu. Buku yang itu kan ala toharoti ma fi jawfis samak was-shagir. Jadi ulama-ulama ini menyatakan kotoran ikan yang kecil ini suci. Berarti manabi terasi atau acan terbuat dari ikan kecil ini tidak ada masalah, sudah beres. Istilah jepon gila mana bi tepak kelampi tak kenging ku sholat mana bi kenging ini sebenarnya tidak perlu kalau memang nyata bahwa terasi atau petes terbuat dari ikan kecil suci saja. Makanya tinggal di YouTube pembuatan terasi dan petis. Jepon dari cukup raja kisah, cukup raja masuk brugon, godok, kalkal sampai ancur sebenarnya kan. Dan ketika dari Joko Raja menabi menurut kitab Sikit Buruh najis, kotorannya najis, ketipa campur najis sedecek. Bukinya beda takbir sento, beljaro alaihi mimro al kabir. Katakan lain beda fil kabir. Nah ini kan, menjak saking beda fina kan sore nih kan, beljaro berpendapat juga alaihi atas tohero mimro pada Imam Romli. Fil kabir dalam cukup raja. Nah, ketika ada fi-nya berarti cukup raja juga tohero. Tapi kebanyakan nuskho agar dicetakkan lokal misalkan ini kan sebelum fi-na. Baljaru alaihi mimro al kabir. Dan al kabir ini kan apa tadi sifat dari Imam Romli Shogir atau Imam Romli Kabir. Kenapa al kabir ini kan tadi sifat dari sama? Kenapa dengan civil kabir? Aiton. Lebih bisa jadi Aitonnya juga antara Romli Shogir dan Kabir. Dari ada kan menurut Imam Romli, mana bi Mimro kan Romli Shogir. Mimro. Mana bi Romli Kabir dari merumusnya Romim. Baljaro alaihi Romim dan mari di sini kan Romli Kabir. Ternyata juga Mimro. Tapi Al Kabir sebuah fi.
Dan ini pas mangroh manabi adunan ambon toman Selarang saus terus dan selarang saus ketika apa bahasa. benar sudah fina pak tuntan gula lo maki dalam selarang tapi maki dalam keputusan judulnya Thamrul Rawdoh nama tadi kan Thamrul Rawdoh keputusan Basul Masail Haramain judulnya Thamrul Rawdoh nikah pakai V padahal kita bersambung V Manabi Al-Kabir Ibu Ruwakin Karomli Kabir sebenarnya rumusnya saja dibalik Romim Benimim Ro Al-Kabir sedikit Kula nikah oleh nawes bas dimen mulai pedu. Kula menabi ADR pah beda acan beda anu nikah. Repot sampai coba cuma gitu nikah merang apa sesuai dengan majenan itu halal dimakan najis disarung senika pah repot. Katina apa ki? Menabi atanya ada ustaz-ustaz dimen akan katina ke jauh. Dibuna kiai juga dimen kita menabi ADR kening menabi pak kelapin najis. Berarti kan ada yang baru aja. Misteri nih kan misteri menabi Al-Kabir nikah buru nikah cukup beres berarti menurut Imam Romli cukup kabir pun ini suci menabi Fadul Mu'in iburu kan najis menabi raja terus lengkong nikah punya jawaban tapi curhat pertanyaan Mulai lo nampuka percetakan selarang di semudah. Artena untuk menentukan Al-Kabir kita sifat dari Mimro atau sifat dari As-Sama, lo nampu melihat percetakan larang muda bukan. Tapi melihat kalimat sebelumnya, kalau memang wajaro alaihi Mimro berarti kan rumdi sogir kan kalau mimro maka Al-Kabir ya kembalinya ke ikan. kenapa tak kita apa dia Oke, kenapa redaksi sebelum hilang bisa deh? Oke, tadi mah mon. sifat dari samak ke. Kalau di depan samaknya targetnya roka kawasan itu roka gira lo aneh mencoba ada fina sohe thank you Akipunten pakai kelihatan Evi, namun lakar iya dan mimro kan sudah pasti romli sogir kan segitu. Amun lah pasti romli sogir, Al-Kabir maki masuk akhirnya sifat kami mimro. beli sogir saya pun aja. ya kalau atau rumus biasa Tahunnya mungkin ada rumus selo pada biasa. Bukan dia adalah kalau Ini kan cobaan. Tapi ungkapan Mik ini. Roin. Manabih ngiring dari bahasana Fathal Mu'in, walaupun dari awal itu kan dohirnya mengatakan la farqa di baina kabirihi wa saghirihi, tapi kemudian beda pendapat agak longgar yang mentafsir lakin dzakara syekhon jawazah akli. Jawazah akli. Di sini ada bahasa suci sebenarnya. Ma'ama fi jawfihi. Kenapa kok jawazi akli? Li musrif tankiyati ma fihi. Manabi ningaret ngilulata nikah mirip-mirip makfu. Bagi mirip-mirip suci. Ya, ma'ama li musrif tankiyati ma fihi. Dan yang dinas adalah jawazi akli. Berarti panjenengan adukul pertanyaan. Dan mungkin apa nih kasih saya maksud sarang apa yang selama ini kita dengar nih kalau sehingga diarahkan jawaz nyapat tes nikah cuman ranah akli. Nih kan. Atau mungkin kita punya misal permasalahan kasus misal ada sesuatu yang dimakfu fil akli tapi tidak dimakfu fi wair akli, misal fil badan ataupun fil saud. Mungkin ada takbir mungkin yang seperti itu sehingga kita bisa mengiyakan nafas ini karena arahnya adalah jawaz akli saud dan seterusnya, sehingga jawaban tadi saya itu tinggal katakan ya benar. Ada banyak pak. Ya coba kan mungkin kita kaji dari kesananya nih kalian. Karena kan dirasa aneh kan ketika kita dengar apa boleh dimakan
tapi jangan sampai nyentuh baju kan demikian. Ya. Coba ini ada ibarat mungkin ada. Qala al-Bandaniji sa'altu asy'aba Hamid an samakin yukla wa fihi arus hal yukalu faqala huwa tahir. Artinya dalam hal ini ikan yang dikelak, direbus itu tidak terpengaruh dengan raus yang ada pada itu. Jadi ikannya tetap dihukum suci. Sementara meskipun yang lain mengatakan bahwasanya menjadi najis. Gitu. Artinya raus yang ada di samak tidak mempengaruhi status kesucian daripada as-samak. Berarti ini umpama kalau ke orang ya sama saja. Satu versi pernah nih. Hah? Satu versi. Iya, satu versi kata Al-Bandaniji. Al-Bandaniji menukil Al-Ghazali. Mutlak ya. Kalau versi kedua, ya, kalau kita Iya. pakai versi muktamad saja biar jelas alurnya nih kan. Oh, enggak, ini hanya mengupakan Nanti pendapatan mungkin itu kan, saja. saya curiganya kan nih kan, jawazi akli, aneh kan apa ini yang kemudian dijadikan pedoman bahwa hanya boleh dimakan tapi jangan sampai untuk baju. Sehingga kalau kita makan rujak butuh hati-hati gini, ganti jadi raja. langsung pologan situ. Nih kan. Mungkin dari redaksi yang lebih kuat, mungkin ada pendapat yang telah ditemukan. Sementara ini dari pendapat Imam Al-Bandaniji dari redaksi ibarat bahwasanya su'ilat as-Syekh Abu Hamid an samakin yukla wa fihi ar-rawth hal yukal faqala huwa tahirun. Beliau itu ketika ditanyakan apakah ketika ada ikan-ikan kecil yang itu dimasak, dikalkal, apakah boleh untuk dimakan? Beliau menyatakan itu suci, dalam arti boleh untuk dimakan. Sementara redaksi yang telah ditemukan itu seperti itu. Pendapat dari Imam Al-Bandaniji. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menemukan redaksi yang lain. Jawab. Ngantos Ustaz Rauf. Lagi dari ada boleh. Ini kan ada pertanyaan dulu juga. Coba Malah itu tuh bukan Untuk boleh. dimin ini kan yang sepo menabi nono tela. Ini kan dia non seorang. Ini cara tok. Thank you. Dimin yang sepo cepat menabi nono gereng, nono tela. Ini kan itu tok. Jadi ini kan apa itu? Kira kipak. Jadi kan beda tak beda gitu. Masalah roti yang ketika pembuatannya dicampur dengan sirjin. Nah Bapak, aku ngade Pak. Boleh cara dong saya molekul-molekul kecil. Oke. Ini kan kita pertanyaan istana jebakan ya. Jebakan. Wala yajibu waslul fami minhu. Iki tadi kan ketika tadi telah seetono kacalatong ini sudah dikatakan suci, boleh dideker. Ini maka tidak perlu membasuh mulut, tidak perlu disucikan. Jadi tanang lestari adeer sambal terasi, sambal acan, terbuat dari ikan jepang bila acan berkotoran. Ini karena terasi dan acan layak hukum isut cekeng deker, maka tanang dan lisan itu juga ikut suci. Wala yajibu wasulul fahmi minhu inda iradatis sholati wa ghairi dzalik. Wa hal yulhaqu bil infahati al khubzul mahbuzu bisirjin amla al-zahir al-ilhaqu. Gula dimin sampai semakin pun taoni. Makanan se ijuluki infah gitu. Makanan se sebut infah gitu agar dia terbuat dari usus-usus sapi yang ada kotorannya. Terbuat dari intinya mengandung najis kan.
infahan ya. Ingkira akan digele acan dan terasi. Infaha ben roti seitonuh kala ben ceratong cepon reng sepo gele telah dan juga gereng itu nunggu ceratong. Nika hukum apa deh? Hukum suci eder ben tak lagi becuy. Pas terus bener segitu. Tapi saya makon maco ni kebete. Wa ibaratul kurti an syarhil ubab wa yu'fa amma yusibul hintota minal bauli war rawthi halat diyasati qalat dalini wal ahwatu al mustahabbu waslul fami. Al ahwat selebih tengate ketika ada yang seperti tadi sedajana infahah ben roti seton kejelatong itu ben termasuk laas sedimen ketika ki sobung alat canggih untuk nyelip itu cara nyelipnya adalah yaitu lagi kontak. Jadi laas dan anu semakin kan esret melesret eslip. Jadi menikah yaitu lagi kontak. Tentu saja banyak kotoran bahkan ontanya bisa mengencingi laas. Nah itu hukumnya suci boleh dider dan najis-najis yang tadi itu sudah lamyurkan tidak direken. Lamyurkan tidak direken. Jadi la yajibu waslul fami, tidak perlu membasuh mulut. Tapi ujungnya tadi wal ahwat al mustahabu waslul fami. Ketika ada pendapat wal ahwat al mustahabu waslul fami yang lebih hati dianjurkan membasuh wa qiyasuhu ayyusanna waslu jami'i ma yu'fa anhu. Jadi kesimpulannya apapun yang diperdebatkan seperti tadi terasi, acan dan sebagainya itu maka sebaiknya waslu jami'i ma yu'fa anhu dibasuh. Ya kalau dimakannya jelas boleh tadi jawazu akli. Nah ketika tangan dan yang lain dibasuh lebih hati-hati, tidak dibasuh pun boleh seperti itu. Terima kasih. Jadi ada beberapa redaksi ibarat yang telah ditemukan oleh Gus Mo tadi. Kitab apa Nabi tadi? Campuran doa. Dalam kitab Tuhfah. Dari ibarat tadi itu dan juga beberapa redaksi yang telah disampaikan oleh teman-teman, bahwasanya dalam menghukumi petis, acan dan lain sebagainya, ini memang tetap kita kembalinya terhadap penafsiran-penafsiran seperti yang telah ada dalam Fathul Mu'in tadi. Permasalahan dalam masalah memakan ikan beserta dengan kotorannya. Di situ banyak sekali penafsiran. Menurut kaul asoh justru itu dikatakan najis sehingga tidak boleh untuk dimakan. Ada yang menafsiri, ada yang memberikan rincian bahwasanya itu boleh kalau itu bentuknya kecil karena sulit untuk memisah atau membersihkan. Tidak boleh kalau untuk kapasitas ikan-ikan yang besar. Dari beberapa redaksi ibarat ini dapat kami simpulkan bahwasanya jawabannya adalah untuk bentuk petis ikan atau acan ikan yang terbuat dari bahan utama ikan, kalau itu ikannya disucikan terlebih dahulu kotorannya, maka halal dimakan plus meskipun nyentuh ke baju itu hukumnya tidak masalah, no problem, tetap dianggap suci. Kalau itu ternyata reproduksinya dari bentuk ikan-ikan yang belum disucikan kotorannya, produksinya itu seekebay itu dari ikan-ikan yang belum dibersihkan kotorannya, maka di sini banyak penafsiran. Bahkan menurut kaul yang asoh itu hanya makfu untuk dimakan tapi tidak makfu untuk hal yang lain. Makfunya itu redaksi yang ada hanya fil aklih doang, tidak untuk yang lain. Jadi dari ibarat tadi itu dapat disinyalir bahwasanya yang makfu itu ala pendapat yang sahih atau yang kuat itu adalah untuk fil akli saja, tidak untuk hal yang lain. Jadi kalau nyentuh ke baju maka itu hukumnya najis. Enggak ada baliknya, nggak bisa dicek lagi tadi itu. Seperti itu. Mungkin kalau kata dia tambahan di tambahan saya. yang dasarkan Mungkin kita sudah ada cukup, kita anggap cukup permasalahan ini. Jadi
tetap seperti tadi keputusannya bahwasanya untuk petis ataupun acan yang itu terbentuk dari ikan-ikan kecil yang tidak dibersihkan kotorannya, dalam hal ini banyak pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan itu suci plus halal dimakan, ada yang mengatakan itu tidak halal untuk dimakan. Rincian secara globalnya seperti itu. Oke? Sepakat gitu. Ikut yang halal dan Bisa diambil, bisa ikut pendapat yang mengatakan itu halal dan suci, bisa mengatakan, bisa ikut terhadap pendapat yang mengatakan tidak halal untuk dimakan. yang tak nyaman ada batasnya. Kita nyaman mendapat batas lagi. Jadi kalau kita mengikuti terhadap pendapat yang mengatakan itu suci dan halal untuk dimakan, maka meskipun nyentuh dia kelapik, kita tak nampak menurut pendapat yang ini. Tapi belum jelas itu, hanya lisan menurut Gitu. yang jelas dibasuh. Catatan tadi kita Catatan. Gitu. Mungkin Sekak Dito sebisa dapat kami simpulkan dari awal sampai terakhir mungkin ada Disimpulkan dari awal, Pak. Kan oleh dua tadi. letelo. Oleh telur situng napa dua napa. Soalnya beda warga warga kita. Pertama loh, Pertanyaan jadi dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan tiga jawaban, 3 pertanyaan, 3 jawaban. Yang pertama adalah dalam kasus maitah yang itu berbentuknya hewan yang tidak memiliki darah mengalir, itu hukumnya najis. Bedanya menurut Imam Al-Ghafal. Menurut Imam Al-Ghafal, untuk kriteria hayawan yang tidak memiliki darah mengalir, maka itu dianggap suci secara mutlak. Jadi umpama nyemplung ke kopi, ke air, dicemplungkan atau nyemplung sendiri, pendapat Imam Al-Ghafal tetap ini menyatakan itu suci. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kelanjutan dari ibarat redaksi wa yajuzu ayyuqallita li nafsihi, itu adalah sebatas bahasa etika dalam berpendapat di sebuah kitab. Intinya diperbolehkan kita untuk mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghafal dan juga diperbolehkan kita mempublikasikan pendapatnya Imam Al-Ghafal. Kemudian yang ketiga adalah kasus petis dan juga acan tadi itu. Kalau acan dan petisnya itu terbentuk dari ikan-ikan kecil yang belum dibersihkan kotorannya, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan itu halal dan suci untuk dimakan, suci plus halal untuk dimakan. Ada yang mengatakan itu tidak suci dan tidak halal untuk dimakan. Namun kalau itu terbuat dari ikan-ikan yang besar, maka alangkah baiknya itu dibersihkan kotorannya terlebih dahulu. Seperti itu yang dapat kami simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiratullahi warahmatullahi wabarakatuh.